Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan disahkannya Undang-Undang baru P2SK. Begitu sejauh mana efektivitasnya bisa menjaga dan juga mendorong dari industri keuangan di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi Undang-Undang P2SK. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai dengan adanya Undang-Undang P2SK, penguatan kelembagaan sektor keuangan Indonesia akan bisa lebih efektif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 pada 15 Desember 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna tersebut menyatakan Undang-Undang P2SK merupakan wujud reformasi di sektor keuangan. Menurutnya reformasi keuangan merupakan syarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, berkelanjutan, serta berkeadilan. Kami meyakini bahwa ikhtiar kita akan membawa RUU P2SK mencapai tujuannya, yaitu mereformasi sektor keuangan Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera. Sebagaimana diketahui, reformasi sektor keuangan Indonesia adalah prasyarat yang utama untuk membangun ekonomi Indonesia agar menjadi lebih dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan. Sri Mulyani menambahkan keberadaan Undang-Undang P2SK menjadi penting saat ini karena masih terdapat 17 undang-undang terkait sektor keuangan yang telah cukup lama berlaku. Bahkan ada yang telah melebihi 30 tahun sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman. Dengan adanya P2SK, maka penguatan kelembagaan sektor keuangan Indonesia akan bisa lebih efektif. Penguatan tersebut diantaranya mencakup penguatan tujuan dan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta dan lembaga penjamin simpanan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menjaga independensi lembaga keuangan melalui Undang-Undang P2SK. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Didines Damanhuri. Beliau adalah ekonom senior Indef. Ya, halo, selamat pagi, Prof. Didin. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Prof. Sehat-sehat selalu ya. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja ini kita ulas undang-undang baru di Indonesia di sektor keuangan kita yang baru disahkan oleh DPR kemarin. Undang-undang P2SK ini apa yang bisa kita cermati dengan kehadiran belit baru di sektor keuangan, Prof? Ya, tentu saja kita sambut undang-undang baru ini P2SK karena lebih membuat lembaga-lembaga keuangan dan sistem keuangan itu mempunyai payung hukum yang lebih komprehensif. Ini menyangkut sebelumnya kira-kira 17 regulasi, apakah itu Bank Indonesia, OJK, LPPS, KKSK, kemudian yang baru adalah masuknya kripto dan modal ventura, ya, samping menguatkan bagaimana soal koperasi dan simpan pinjam, asuransi dan sebagainya. Oke. Jadi tentu saja ini akan lebih mempunyai kekuatan untuk membuat tadi seperti Bu Menteri katakan landasan agar bisa menopang sistem perekonomian yang mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan, yang berkualitas. Namun cukup banyak catatan tentu saja, nanti kita diskusikan. Sementara saya bisa mengatakan misalnya bahwa independensi BI ini ada loophole, ya, dikatakan dalam hal tertentu bisa dilakukan menurut undang-undang. Ini adalah pintu masuk katakanlah bisa terjadinya sebuah intervensi
Jadi ini memang harus dikawal ya agar Oke. independensi BI ini yang sekarang ini omsetnya sudah di atas 10.000 triliun itu Oke. betul-betul tidak bias ya terhadap kepentingan tertentu gitu. Ya, berarti itu memang di pasal 4 ayat 2 begitu yang berbunyi Bank Indonesia ini merupakan lembaga negara yang independen ya, Prof ya, dalam melaksanakan Ya, tugas dan betul. wewenang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali untuk hal-hal tertentu ini yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Maksudnya hal-hal tertentu tadi begitu yang Anda melihat itu ada celah yang nanti dikhawatirkan begitu bisa dimasuki dari orang yang mungkin di luar dari kompetensinya Bank Indonesia. Ya, tentu saja celahnya ini tidak mudah juga memang ya. Karena di samping BI mempunyai sistem pengawasan sendiri baik DPR, publik dan lain sebagainya. Tetapi dalam kondisi yang kritis ya, itu celah itu bisa dimanfaatkan mungkin bukan orang ya, tapi sebuah lembaga, sekelompok kepentingan vested interest itu bisa saja kemudian hal-hal yang lama pernah terjadi atau hal baru nanti yang merupakan kepentingan yang kita nggak tahu apakah itu berasal dari eksternal, internal dan sebagainya. Jadi ini memang harus benar-benar kita kawal ya agar bank sentral yang memang merupakan sebuah jantung dari peredaran darah perekonomian nasional ini tidak terganggu oleh kepentingan pihak tertentu sesaat atau jangka pendek. Jadi kita harus kawal karena ini menyangkut kepentingan seluruh rakyat dan perekonomian nasional. Dan kita tahu, Tetapi ya silakan Prof. tapi yang baiknya bahwa tadinya kan itu rame ya bahwa misalnya untuk jadi gubernur atau deputi itu bisa dari pihak partai politik misalnya. Sekarang itu sudah dihapus. Oh ya, betul. Jadi politisi tidak bisa menjadi dewan gubernur. Itu satu. Oke. Kemudian dewan gubernur dilarang Memiliki jabatan lain. mempunyai jabatan lain Oke. atau Menjadi anggota terlibat partai dalam politik. kepentingan langsung atau tidak langsung sebuah perusahaan tertentu. Nah, Oke. itu bagus saya kira. Berarti memang dari situ sudah ada barriernya begitu yang menjaga independensi dari Bank Sentral Indonesia ini, Prof. Menjadi suatu jaminan Jadi itu bahwa suatu memang sinyal juga bahwa kepentingan politik yang biasanya disalurkan lewat orang di dalam itu sudah Oke. bisa dicegah. Ya, masalahnya ini kan sekarang ini trik-trik kejahatan finansial kan sudah sophisticated. Iya, Jadi iya. itulah yang harus kita kawal bersama ya. Betul, makin canggih dan makin cerdik ini Prof yang harus tetap Ya. dicermati begitu ya Prof. Baik, kita akan bahas nanti dengan masuknya ya karena kita ini lihat gabungan dari beberapa undang-undang sebelumnya sehingga disebut Omnibus Law di sektor keuangan. Kita akan bahas apakah momentumnya tepat begitu Prof di segmen berikutnya. Tahan dulu jawaban Anda dan Baik. pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Didin S. Damanhuri, ekonom senior Indef ini. Prof, kalau kita cermati dari sisi momentum, dan ini tadi penggabungan dari beberapa undang-undang sebelumnya yang sudah ada puluhan tahun yang lalu begitu. Apakah memang ini menjadi suatu momentum yang tepat begitu mengingat perkembangan dinamika zaman di sektor keuangan yang juga berubah arah, apalagi kita sudah masuk ke dalam era digital ini, Prof. Iya, sangat tepat untuk dua hal. Pertama ini Oke. digitalisasi plus kita mau masuk ke era berakhirnya COVID ya. Demi ya, artinya situasi lebih normal dan banyak pihak sudah mengatakan perlunya sebuah redefinisi berbagai hal. Nah, sistem keuangan kita pun kan butuh payung di mana nanti dinamika pertumbuhan ekonomi, pembangunan akan semakin intensif. Nah, misalnya mandat BI sekarang itu kan yang sangat baik ini disebut bukan hanya untuk stabilitas keuangan, tetapi juga untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini sangat baik. Tetapi harus diterjemahkan dengan juga cukup jelas apa yang dimaksud pertumbuhan berkelanjutan. Pertumbuhan berkelanjutan bukan hanya secara ekologi,
tapi sosial dan ekonomi. Antara lain, misalnya BI juga harus concern ketika sebuah keputusan BI rate misalnya, itu harus dikaitkan dengan bagaimana dampaknya terhadap kesempatan kerja, terhadap ketimpangan, terhadap kemiskinan dan sebagainya, termasuk lebih jauh lagi tentang bagaimana soal ekosistem alam ya, ekologi. Jadi nanti ini harus diterjemahkan lebih lanjut agar BI ini menjaga amanah untuk pembangunan yang berkelanjutan itu secara tepat ya. Kemudian ada satu hal yang mungkin nanti ini ide baru dari saya, bahwa kan sistem perbankan kita dengan BI di Jakarta dengan kantor semua bank-bank, apakah bank BUMN, bank swasta, bank syariah sekalipun, umumnya kan di Jakarta. Jadi sifat sentralistik, sebutnya dalam teori sebagai branch banking system. Jadi dana pihak ketiga disedot ke Jakarta oleh semua level dan jenis perbankan, lalu dari Jakarta dialokasikan ke dana ke pihak-pihak pelaku ekonomi. Nah, ini kan terjadi pengeringan likuiditas di daerah-daerah dan menimbulkan kemakmuran yang jauh lebih tinggi di kota-kota metropolitan selain Jakarta, mungkin Surabaya, Bandung, Makassar, Medan. Tetapi di daerah-daerah makin kering. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana agar dana pihak ketiga yang dikumpulkan itu memutuskan alokasinya tidak di Jakarta, tapi katakanlah di Jawa ada, di Papua ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, Sumatera ada, supaya sesuai dengan kebutuhan daerah dan dinamika supaya daerah itu berkembang. Jadi ini saya kira itu disebutnya unit banking system. Di Amerika yang kita sebut sering surganya liberalisme, justru perbankannya sifat unit banking system. Di negara federal lah dana alokasi pihak ketiga itu dialokasikan ke sesuai kebutuhan negara-negara federalnya gitu. Nah, di kita kan harusnya berbasiskan daerah-daerah otonomi daerahnya gitu. Tapi menurut Anda perlu ada payung hukum lanjutan tidak? Itu yang kira-kira, Prof. Tafsir dari pembangunan berkelanjutan. Iya. Nah, misalnya itu memang harus ada pemerataan begitu dari dana pihak ketiga yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa ataupun kota Jakarta lah sebagai ibu kota. Anda melihat apakah perlu tadi ada aturan hukum lagi, ada payung hukum lagi yang harus dibuat begitu sehingga tadi pemerataan dari dana yang harusnya juga bermanfaat bagi daerah-daerah masing-masing langsung bisa dirasakan begitu, Prof. Betul. Jadi mungkin kan ini sebuah undang-undang, jadi bisa merupakan sebuah peraturan pemerintah misalnya yang mengatur tentang bagaimana realokasi dana pihak ketiga itu supaya tidak menimbulkan akumulasi kapital hanya di kota-kota metropolitan. Selama ini kan memang bayangkan turnover sistem moneter ini kan berada di Jakarta sekitar 75%. Dengan otonomi daerah berkurang, katakanlah sekarang hanya sedikit ya, sekitar 70%. Kan harusnya Jakarta itu ya cukup maksimal 40% gitulah. Itu harus ada buah rencana, terutama dari sistem keuangan ini untuk supaya lebih merata ke daerah-daerah gitu. Karena ini juga tujuan dari menunjang tujuan otonomi daerah juga. Baik, ini saya ada informasi terkait dengan poin-poin krusial ini dalam reformasi sektor keuangan kita, Prof. Kita akan sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Ini yang tadi sudah Prof. ditekankan tadi ya, terkait dengan lembaga-lembaga keuangan kita yang memang harus independen. Kemudian penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. Ketiga, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Baru saja kita ulas terkait dengan hal-hal yang masuk dalam berkesinambungan tadi. Kemudian keempat, mengatur perlindungan konsumen, literasi, inklusi dan juga inovasi sektor keuangan. Dan 5, pemerintah dan DPR sepakat hal tersebut dituangkan dalam rancangan undang-undang yang berisi 27 bab dan 341 pasal tadi. Kemudian poin-poin krusial dalam Undang-Undang P2SK
yaitu KSSK tidak hanya menangani krisis sistem keuangan, tetapi juga menangani permasalahan lembaga jasa keuangan dalam kondisi stabilitas sistem keuangan yang normal maupun dalam keadaan ataupun kondisi krisis. Kemudian anggota Dewan Gubernur BI tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik, dan terminologi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai wewenang yang dimiliki diganti menjadi bank dalam resolusi. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Ya, Prof, ini kalau kita lihat dengan beberapa poin krusial yang tadi sudah kita sampaikan. Tadi memang sudah kita bahas independensi, keberlanjutan ataupun berkesinambungan tadi. Nah, lantas bagaimana dengan masyarakatnya, konsumennya? Apakah undang-undang ini akan memayungi masyarakat ataupun mereka sebagai pengguna dari jasa keuangan di Indonesia? Baik, saya beri catatan dari sisi perbankan dulu ya. Ya. Bahwa misalnya dana perbankan itu ternyata menurut rilis BI itu menurut aturannya memang 20% untuk UMKM ya. Oke. Untuk UMKM itu hanya 20%. Tapi pelaksanaannya maksimal kemarin ini hanya 18% misalnya. Jadi bayangkan 10 ribuan triliun itu lebih banyak terakumulasi atau teralokasikan kepada korporasi besar dan di kota-kota besar. Dan jadi ini satu ya, jadi itu harus kalau Presiden Jokowi menginginkan UMKM itu 40%. Jadi bagaimana ini supaya bisa dilaksanakan, itu satu. Yang kedua, OJK itu kan melakukan pengawasan ya. Sekarang ini pengawasan terhadap perbankan, kemudian lembaga-lembaga kripto, kemudian modal ventura, koperasi, itu oke OJK. Tapi ada satu yang krusial yang sekarang ini pertumbuhan asuransi itu kan luar biasa di masyarakat. Baik lembaga asuransinya maupun penggunanya yaitu konsumen. Nah, sekarang kan dialihkan ke LPS. Iya. Nah, mestinya waktu di OJK saja karena orang-orang kompeten di bidang asuransi kurang memenuhi, itu banyak sekali kasus-kasus gagal bayar tidak dilakukan beberapa tahun oleh OJK karena tidak ada yang diisi oleh kompetensi yang memadai di dalamnya. Nah, di LPS hendaknya nanti ke depan segeralah isi oleh orang-orang kompeten yang tahu tentang seluk-beluk OJK. Supaya asuransi, nanti ya? ketika ada lembaga asuransi gagal bayar bisa segera ditangani. Tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Di negara maju, sistem jaminan sosial yang sekarang ini sudah mulai berjalan, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya, itu dilengkapi oleh berbagai lembaga asuransi. Nah, supaya masyarakat itu di dalam kehidupan perekonomiannya itu ada jaminan supaya kalau sakit, kalau kecelakaan kerja atau dan lain sebagainya itu dengan sistem asuransi, apakah yang sosial maupun yang komersial. Nah, oleh karena itu menurut saya ini harus segera soal asuransi ini untuk ditangani karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Baik, ya asuransi memang. Hal lain mengenai OJK. Oke. Ya. Baik, mengenai itu dia. OJK ini kan, ya baik. Prof, terkait dengan OJK Ada ini memang lanjutan? ada beberapa hal yang terkait dengan adanya penambahan anggota Dewan Komisioner begitu. Apakah ini untuk memperluas dan memperluas lagi peran dari OJK dalam mengawasi industri keuangan? Kita bahas lagi di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan bersama dengan Profesor Ridinus Damanhuri, ekonom senior Indef terkait dengan Undang-Undang P2SK yang baru saja diketuk palu oleh DPR. Ya, Prof, lantas bagaimana kalau kita cermati dengan tadi adanya penambahan komisioner begitu di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengawasi beberapa sektor yang juga bermunculan seiring dengan digitalisasi yang sudah masuk begitu di Indonesia. Ada kripto dan lain-lain ini. Bagaimana, Prof? Ya, halo? Ya memang ini hal yang baik ya, karena masalah kripto ini luar biasa itu perkembangannya sangat pesat. Tetapi ada payung. Nah, ini kemudian modal ventura. Kemudian penguatan koperasi sebagian dan
fintech ya. Yes. Nah, halo, Iya, Prof. suaranya hilang. Ya, baik. Prof, boleh dilanjutkan kembali? Apakah masih bisa mendengar suara saya, Prof? Ya, Nah, sekarang udah oke. ya. Silakan. Sekarang oke. Ya. Jadi apa? Dengan adanya wakil dari masyarakat kripto dan kemudian modal ventura di Indonesia itu udah baik. Tapi kemudian asuransi yang tadi sangat penting itu di LPS. Nah, di LPS itu harus ada wakil dari asuransi yang punya suara juga. Jangan sampai kemudian masalah asuransi ini yang menyangkut kepentingan publik yang sudah sangat banyak kasusnya itu tidak bisa diwakili ya. Kemudian hal lain adalah bahwa adanya badan supervisi keuangan ya di OJK dan di LPS ya. Tetapi ini sayangnya begini, kan sudah ada badan supervisi Bank Indonesia SBI yang mewakili DPR untuk mengawasi OJK, tetapi tidak sampai kepada kebijakan. Nah, jadi pengawasan BSBI selama ini pun dianggap ya setengah hati lah. Nah, jadi sekalian BSBI maupun badan supervisi keuangan yang ada di OJK dan LPS itu harus sampai kepada pengawasan kebijakan. Karena justru masalah itu banyak di kebijakan. Setidak-tidaknya DPR mempunyai informasi yang komprehensif dari badan supervisi ini. Jadi ini catatannya, selama ini badan supervisi Bank Indonesia, teman-teman saya yang ada di sana juga sudah beberapa periode kepengurusan itu banyak merasakan keterbatasan pengawasan dari badan supervisi ini. Baik. Itu karena badan supervisi ini juga menyangkut kepentingan bagaimana secara teknokratis pengawasan terhadap lembaga keuangan yang sangat penting ini. Oke, lantas proyeksi Anda dengan kehadiran Undang-Undang P2SK sejauh mana? Karena ini diharapkan memang menjadi penopang dari pertumbuhan industri keuangan, sektor keuangan, dan sekaligus menopang juga dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum ini, Prof. Ya, jadi yang baik ya adalah bahwa mandat dari keuangan ini sudah sangat luas, bukan hanya menciptakan stabilitas keuangan, tapi untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi ini saya kira hal baru yang sangat baik. Hanya harus sekali lagi diterjemahkan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan berkelanjutan itu. Jadi harus menyangkut pertumbuhan yang berkualitas. Jadi dia harus tumbuh katakanlah di atas 5%, 7%, 8%. Didongkrak gitu oleh sistem keuangan ini, tapi juga pertumbuhan yang 7-8% itu menciptakan kesempatan kerja yang luas, mengurangi pengangguran sebesar-besarnya, mengurangi ketimpangan antar Jawa luar Jawa, kota dan desa dan sebagainya. Kemudian tadi dengan sentralisasi itu hendaknya ada sebuah peraturan pemerintah agar pertumbuhan yang tinggi itu juga dampaknya ke daerah-daerah dengan menciptakan satu sistem yang bersifat sentralistis, unit banking system. Karena apa? Pesan dari konstitusi kita terhadap pembangunan ekonomi ini termasuk dalam sistem keuangan adalah memakmurkan rakyat sebesarnya. Jadi memakmurkan daerah bukan hanya Jawa, juga menimbulkan antara korporasi dan korporasi besar dan UMKM ini harus seimbang gitu. Nah, jadi ini momentum yang sangat baik, apalagi kita masuk pada era endemi, di mana mungkin hambatan-hambatan yang bersifat non teknis kayak COVID ini berakhir lah begitu. Jadi kita akan menyambutnya dengan Undang-Undang P2SK ini dengan penuh optimisme gitu. Itu dia, penuh optimisme dan tinggal ditunggu lagi. Memang perlu ada aturan-aturan turunan yang tadi Anda katakan sehingga penjabarannya akan lebih luas lagi dan terasa begitu, sehingga pemerataan dari aktivitas ekonomi, kemudian pendapatan pun yang diterima di daerah pun juga bisa merasakan langsung. Apalagi kalau kita bicara mengenai perbankan tadi, pengelolaan dari dana pihak ketiga begitu ya, Prof ya. Baik, Prof Didin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Prof. Terima kasih.